Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah maghrib rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita dapat mengikuti melaksanakan salat maghrib berjamaah, diteruskan dengan kajian tematik yang pada sore ini kita bahas tentang istidraj, jebakan yang menjerumuskan. Istidraj itu adalah jebakan yang menjerumuskan. Ini kita ambil dari Al-Quran surat Al-An'am ayat 44. Saya ini enggak dari mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa, mublisun. Jadi ayat ini menjelaskan tentang fase-fase ataupun tahapan-tahapan orang terjebak dalam istidraj. Jadi istidraj itu secara bahasa artinya adalah naik dari satu tingkat ke tingkat selanjutnya. Itu istidraj. Adapun istidraj juga dapat bermakna sebagai hukuman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala secara berangsur-angsur kepada hambanya. Hukuman itu bisa diberikannya jabatan atau harta yang melimpah ruah, yang nantinya akan mengantarkan pada malapetaka yang lebih besar. Seperti dijelaskan tentang istidraj dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Qalam ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadzarni wa may yukadzibu bihadzal hadisi sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nanti kami akan menghukum mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Jadi ayat ini menegaskan bahwa umat manusia itu tidak akan ada yang tahu dari mana hukuman Allah itu diberikan. Kemudian di dalam surat Al-A'raf ayat 183 Allah berfirman, "Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin." Walladzina kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Wa
wa umli lahum inna kaidi matin, dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh rencanaku sangat teguh. Jadi jika seseorang terjebak dalam istidraj, maka dia akan merasa senang dan nyaman dengan kenikmatan dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa harta, pekerjaan, jabatan, popularitas, meskipun ia jarang atau bahkan tidak pernah beribadah. Hal ini membuat seseorang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka semakin jauh dengan Allah, tetapi mereka juga semakin gemar dalam berbuat maksiat. Jadi seorang yang terjebak dalam istidraj itu akan merasa bahwa hidupnya itu tenang-tenang saja, hidupnya itu lancar-lancar saja. Namun sebenarnya ia sedang diuji oleh Allah. Jadi istidraj itu dapat membuat seseorang lupa akan hakikat hidupnya dan tidak menyadari akan akibat-akibat yang dia lakukan. Itu istidraj. Hingga sampai pada saatnya nanti Allah akan mencabut semua kesenangan, sampai mereka kagum dan heran, termangu-mangu di dalam penyesalan. Tentu saja penyesalan itu sudah semakin terlambat. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Ahmad, "Idza ra'aita Allahu yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa inna ma huwa istidraj." Thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falamma nasu man dhukiru bihi fatahna 'alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Apabila kau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba berupa nikmat dunia yang disukainya, padahal dia suka bermaksiat, maka itu hanyalah istidraj belaka. Nah, jadi apabila kita melihat seorang yang hartanya banyak, jabatannya tinggi gitu, padahal dia suka berbuat maksiat, maka sebenarnya itu adalah istidraj belaka, jebakan, istidraj belaka. Lalu Rasulullah membaca surat Al-An'am yang ayat 44 tadi yang saya baca, yang artinya maka tatkala mereka merupakan peringatan yang Allah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan pintu, semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Nah, istidraj ini diberikan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada ayat-ayat Allah, orang yang meninggalkan ayat-ayat Allah. Adapun apabila ini diberikan kepada orang-orang mukmin, jika kenikmatan dunia itu diberikan kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli ibadah, bukan orang kafir dan bukan ahli maksiat, maka itu merupakan nikmat Allah yang disegerakan baginya di dunia. Atau bisa juga merupakan ujian kepada dia untuk apa? Untuk meninggikan lagi kedudukan dan derajatnya.
Ini kalau diberikan kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang soleh. Jadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang mukmin itu juga bisa diberikan oleh Allah kenikmatan yang banyak, harta yang melimpah. Tetapi dengan harta yang melimpah itu, dia tidak meninggalkan ayat-ayat Allah. Dia suka bersedekah, suka berinfak, suka berzakat, suka menolong orang lain, suka ibadah dan seterusnya. Itu adalah merupakan karunia Allah yang diberikan kepada orang mukmin untuk menguji, sehingga kita ketika lulus maka dia dinaikkan derajatnya. Itu bukan istidraj. Nah, ketika kita mengkaji surat Al-An'am ayat 44, maka itu menggambarkan 5 fase bagi orang yang terjebak dalam istidraj itu. Fase yang pertama adalah falamma nasu, tatkala mereka melupakan peringatan agama. Jadi ketika orang sudah mulai melupakan peringatan-peringatan Allah, melupakan peringatan-peringatan ajaran Islam, maka dia sudah mulai fase pertama dalam istidraj. Kenapa timbul seperti itu? Karena disebabkan karena lalai, kelalaian, atau memang disengaja. Karena hatinya lemah dan mudah sekali dengan godaan. Dengan ini maka melupakan ayat-ayat Allah itu artinya tidak ingat atau tidak sadar, tetapi juga bisa dalam bentuk kesengajaan. Mungkin karena imannya yang lemah, karena mudah tergoda, atau dia sudah punya persepsi, punya pandangan bahwa ajaran Islam ini memang sudah tidak modern lagi. Islam tidak tepat untuk kehidupan di era digital, tidak akan membawa keberkahan dan kemajuan dan sebagainya. Dia sudah mulai berpikir seperti itu. Atau dia menganggap bahwa Islam itu memberatkan dan mempersempit langkah-langkahnya. Kenapa? Karena Islam mengajarkan sholat 5 waktu rasanya berat, mengeluarkan zakat, berpuasa, kemudian juga mempersempit hidupnya karena apa-apa dilarang. Minum-minuman dilarang, zina dilarang, apalagi zalim dilarang, pergaulan bebas muda-mudi dilarang, dan lain sebagainya. Sehingga dia tidak mengindahkan lagi terhadap agama Islam. Ini berpikir mereka sudah seperti itu. Itu langkah pertama, fase pertama itu seperti itu. Sudah mulai gejala-gejala menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Al-Quran surat Maryam 59 sampai 60 Allah berfirman, "Fakhalafa min ba'dihim adha'u shalah wa ba'u syahwat fasawfa yalqawna wa illa man taba wa amana wa 'amila shalihan fa ulaika yadkhuluna jannah wa la yuzlamuna syai'a." Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Nah, ini sudah mulai. Kalau sudah mulai menyia-nyiakan sholat, menuruti hawa nafsunya, maka
mereka kelak akan memiliki kesesatan. Fasofa yang mona hoya illa man taba, kecuali orang-orang yang bertobat wa amana wa amila sholihan, dan beriman serta beramal soleh. Fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna syai'a, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya sedikit pun. Jadi dua hal, kalau yang tobat tidak akan seperti itu. Jadi yang tahap awal ini mereka meninggalkan agamanya, kemudian ketika mereka sudah mulai meninggalkan agamanya, fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Allah itu membukakan pintu segala sesuatunya, telah dibuka oleh Allah. Pintu kecurangan, pintu untuk berkhianat, pintu berbuat zalim, pintu bersikap sombong, atau pintu mabuk kemegahan, kecantikan, kekuasaan dan sebagainya. Allah membukakan, bahkan membiarkan mereka berlaku seperti itu, dan tidak ada teguran-teguran yang gaib, bisikan-bisikan dari malaikat. Dibiarkan bersenang-senang, dibukakan pintu. Jadi sehingga mereka terpedaya. Nah, kalau sudah demikian, Bapak Ibu yang dihormati, maka mata dan hatinya tertutup. Mata dan hatinya tertutup untuk melihat nur atau cahaya, bahkan membencinya dengan sepenuh daya dan kemampuan mereka. Jadi kalau sudah seperti itu, Allah buatkan pintu. Tapi sebenarnya ya memberatkan, kemudian membuka pintu-pintu untuk semuanya dibuka. Jadi misalnya dia ini dia sudah mulai meninggalkan agama, maka Allah fatahna alaihim abwaba kulli syai', dibukakan pintu-pintu untuk bermacam-macam kejelekan. Pintu kecurangan itu semakin terbuka lebar. Jadi ketika ini berhasil misalnya saja, ketika melakukan penyidikan seorang berhasil, ini berhasil, artinya bukan berhasil seperti itu, berhasil diperas. Ini berhasil diperas, ini berhasil diperas, ini berhasil diperas. Jadi pikirnya itu sudah bukan makan apa dan makan di mana, tapi berpikirnya adalah besok itu mau makan siapa. Itu kan bahaya. Besok mau makan siapa, bukan makan apa. Ini karena apa? Karena Allah membiarkan dan sudah tertutup semuanya. Seperti dalam surat Al-A'raf ayat 179, walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka mempunyai mata tapi tidak bisa melihat ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha, dan mereka mempunyai telinga tetapi
tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Nah, kalau sudah seperti itu, kata Allah, ulaika kal an'ami, mereka itu seperti binatang ternak. Seperti binatang ternak. Bahkan adallu, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Mereka itu orang-orang yang lalai. Jadi punya hati tapi tidak merasa, punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar, punya harta tapi tidak berzakat. Itu kan lagunya dari itu. Ini sudah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu sekalian, itu berbahaya sekali. Jadi mungkin saya sering menggambarkan bedanya bajing kalau bajingan. Angger bajing paling-paling nyolong kelapa siji orang tok. Si anak rasa melase wis duwe ketinggal separuh. Tapi angger bajingan wis tekan di kelapane depanna. Jadi aspal ya rasanya kayak ayam geprek. Kabel terpur rasanya kayak mie ayam. Loh kenapa? Ya mereka sudah punya mata gak melihat, punya telinga gak mendengar aturan-aturan yang ada. Dan ini orang seperti ini sangat berbahaya sekali. Kemudian fase yang ketiga, hatta idza farihu bima utu, sampai mereka gembira mendapatkan apa yang sesuai dengan nafsu dan keinginannya. Hatta idza farihu bima utu, apa maunya mereka itu, maka Allah akan mengeluarkan segala sesuatu sehingga mereka tambah berbudaya. Dan ini sudah mulai mendekati titik kehancuran dan keruntuhannya. Karena apa? Karena kegembiraan yang luar biasa, kegembiraan yang luar biasa itu akan menjadi puncak yang telah dicapai. Tetapi dia merupakan pula pemberitahuan Allah akan adanya bahaya yang akan terjadi. Dia sudah tidak berpikir apa akibat daripada perbuatan itu. Dia sudah tidak berpikir resikonya. Yang penting harta begitu banyak, kekuasaan pun dia peroleh. Jadi tidaklah gembira sekedar gembira, tetapi gembira yang sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Bahaya yang akan merenggut semuanya. Itulah. Maka pada fase yang keempat, akhadnahum baghtatan, kami akan bertindak mengazab dengan sekonyong-konyong. Bukan di akhirat saja, tetapi di dunia, di tengah-tengah orang banyak, di atas hamparan kesenangan yang selama ini memberdayakannya. Baghtatan. Jadi datangnya siksaan atau tindakan Allah itu sekonyong-konyong dan tidak bisa diduga. Sekarang kejadiannya banyak seperti ini. Mungkin seperti katakan kayak Rafael Alun lah. Itu hartanya sudah menimpa pegawai pajak itu. Kemudian mungkin juga rumahnya di mana-mana ada. Nah, dia tidak menyangka bahwa dia itu mau jatuh terhina. Sekolah oleh apa? Oleh perilaku anaknya. Anaknya yang memberdayakan, anaknya yang menganiaya anak orang lain, yang itu adalah tokoh dari GP Ansor.
Kemudian jadi masalah. Persoalan anaknya membawa persoalan orang tua. Terbongkar semua kasus korupsinya dan terbongkar kasus pencucian uangnya. Semuanya. Itulah sebetulnya dia tidak ngerti bahwa anaknya itu akan menjadi persoalan seperti ini. Ini nanti ada lagi mungkin yang anak anggota DPR yang menganiaya kekasihnya akan terbongkar lagi, dan banyak contoh-contoh yang seperti itu. Siapa menyangka seorang Sambo yang jenderal berbintang 2 seperti itu? Itu dia itu dipertontonkan di banyak orang, dan sekarang yang tadinya orang sangat menghormati sekarang justru orang menghina dan mencaci maki. Itulah siksaan di dunia yang luar biasa. Maka pada tahapan yang kelima, fa'idha hum mublisun, akhirnya mereka dengan diluputnya dari segala yang itu semuanya itu menjadi mublisun, menjadi sangat prihatin yang luar biasa, panik berantakan, sudah melihat masa depannya itu sudah putus asa. Bahkan mungkin juga penyesalan yang luar biasa. Tetapi apa mau dikata? Nasi sudah menjadi bubur. Lantar bi'al ayyamu lati madar. Tidak akan kembali masa-masa yang telah lalu. Sehingga mereka tinggal menjalani akhir proses dari istidroj yang luar biasa itu. Bukan saja sakit dan perih akibat yang ditimpakan Allah kepada mereka, tapi juga cemoohan, sinis, ejekan begitu orang banyak. Karena apa? Karena sudah jatuh di tengah-tengah atau di atas sorotan banyak orang. Apalagi sekarang begitu gampang viral di media sosial. Tentu kisah ini sudah ada dalam Al-Quran. Misalnya bagaimana tentang korun di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 76 sampai 81. Itu kisah yang begitu jelas, menjadi pelajaran bagi semua manusia, khususnya kita-kita ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim. Sesungguhnya Qarun itu dari kaum Musa. Bahkan dikisahkan Qarun itu pamannya Nabi Musa. Dia pengikut ajaran Musa. Jadi dia seorang muslim tadinya. Tapi apa? Fabagha 'alaihim. Tetapi dia kemudian berbuat zalim terhadap kaum Musa. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati. Jadi sudah berbuat zalim, sudah keluar dari ajaran Musa. Lalu Allah berikan harta yang begitu banyak, bahkan sampai kunci-kuncinya itu diangkut oleh puluhan orang, 16 sampai 20 orang. Itu berat sekali, sampai badannya itu ngomong seperti ini. Itu baru kunci-kuncinya. Saking banyaknya harta kekayaan, jadi emasnya itu ya lempengan begitu. Emasnya bukan gram-graman tapi kilo-kiloan dan lain sebagainya. Ternaknya, kendaraannya itu luar biasa banyaknya. Nah, bila usbati ulquwah, dia itu begitu dibawa orang-orang yang kuat saja, itu sampai bongkok ulquwah. In qala al-qawmu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Orang-orang Musa, kaum Musa itu mengingatkan, la tafrah, kamu jangan membanggakan diri.
Innallaha la yuhibbul mufrihin. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Tidak usah sombong, tidak usah takabur. Diingatkan itu oleh kaum Musa. Bahkan diingatkan lagi, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghi fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah kebahagiaan akhirat, tapi jangan melupakan kebahagiaan dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghi fasada fil ardi, dan jangan membuat kerusakan di dunia. Sesungguhnya Allah tidak menyukai kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Diingatkan oleh Musa dan kaumnya, tapi ketika diingatkan malah justru qala innama utitu ala ilmin indi. Dia bahkan mengatakan, apa yang saya peroleh, harta yang begitu banyak, itu karena ilmu yang saya miliki, bukan karena karunia Allah, tapi karena kemampuan saya, karena kekuatan saya, karena ilmu saya. Termasuk ilmu curang gitu ya, ilmu korupsi, ilmu nyolong, itu ilmu. Jadi karena ilmu yang saya miliki, bukan karena karunia Allah, dia sombong seperti itu. Sampai diingatkan, awalam ya'lam anna Allah qad ahlaha min qablihi min al-quruni man huwa ashaddu minkum quwwatan wa aktsaru jam'a. Nah, ini Allah mengingatkan, apakah kamu tidak tahu sesungguhnya Allah itu telah membinasakan orang-orang sebelum kamu yang lebih kuat dari kamu dan lebih banyak hartanya. Apakah kamu tidak mengerti? Fala yus'alu an dzunubihim dulu. Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Ketika diingatkan seperti itu tentang kisah-kisah yang terdahulu, malah Qarun itu dengan sombong, fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qarun itu malah keluar dari rumah istananya dengan harta-hartanya, dikawal oleh tentara-tentaranya, pengawalnya saja sampai ratusan dikawal. Jadi kayak lagi karnaval dengan memamerkan harta-harta Qarun itu. Nah, ketika ada karnaval seperti itu, maka ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang memang cinta dunia, suka harta. Dia akan mengatakan, qala alladziina yuriduna al-hayata dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin 'azim. Maka keluarlah dia Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, dia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar orang yang beruntung. Nah, jadi waktu seneng ya, anggar duwe dunia kayak Qarun bilang-bilang kayak gue. Nah, ini orang yang menginginkan harta yang begitu banyak. Tetapi bagi orang-orang yang berilmu, beda lagi. Dia akan mengatakan, wa qala alladziina utul 'ilma wailakum thawabullah khairun liman amana wa 'amila shalihan wa la yudafa'u ila sabirun. Orang-orang yang berilmu, dia akan mengatakan, celakalah kamu Qarun. Ketahuilah, pahala Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kenapa? Karena orang yang berilmu tahu hartanya itu dari mana, bagaimana cara memperolehnya. Aja-aja minggu tuyul, jadi gitu. Cara tinggi aja-aja nyumpanan gunung kawi, apa nyumpanan gunung tugel, atau teman gunung kawi gunung tugel benana.
itu dia ngerti bahwa ini curang, bahwa ini korupsi, maka celaka itu. Dia lebih menginginkan apa? Menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqasabna bihi wa bidarihi ardh. Maka betul harta Qarun dengan istananya itu ditenggelamkan ke bumi. Maka adalah min fi'atin yansurunahu min dunillah. Ternyata semua hartanya, kekuasaannya tenggelam dan tidak bisa menolong sedikit pun. Wa makana minal muntasiri, dan Qarun termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan pertolongan. Nah, kisah Qarun ini terjadi di Mesir yang sekarang itu tinggal batu-batunya di situ. Saya pernah ke sana di provinsi Oyum. Nah, itu ceritanya. Di situ ada danau. Di situlah istana dan harta karun ditenggelamkan. Saya kira itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang hormati kajian pada sore hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.